Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah. Saya dari kelompok 6 Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Di sini kami akan membahas tentang aspek hukum dalam pemberian pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar Patli Lubis, NIM 1840 10330. Saya dari kelompok 6. Saya Putri Sakinah sebagai pemakalah pertama. Di sini kami akan membahas aspek hukum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Di mana salah satu lembaga keuangan syariah seperti bank memiliki fungsi dalam memenuhi keperluan komersial, investasi, dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Pada kegiatan pembiayaan, tentunya bank harus memperhatikan aspek apa saja yang akan dipenuhi olehnya dan bagaimana proses penanganan dari pemberian pembiayaan tersebut agar ini dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, di mana aspek hukum pemberian pembiayaan itu terbagi ke dalam 4. Yang pertama yaitu aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan, yang kedua aspek hukum dalam realisasi pembiayaan, yang ketiga aspek hukum dalam penerimaan jaminan pembiayaan, yang keempat aspek hukum dalam perubahan pemberian jaminan, dan yang selanjutnya yang pertama tadi aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan. Sebenarnya yang poin pertama dan poin kedua ini dibahas oleh kelompok sebelumnya, namun saya akan menyinggung sedikit apa itu aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan. Di sini yang diperhatikan dalam aspek ini ialah identitas calon debitur. Identitas ini gunanya untuk mendapatkan informasi terkait dengan diri debitur tersebut. Yang kedua, aspek hukum dalam realisasi pembiayaan. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan mengacu pada Undang-Undang Pasal 1320 tentang KUHPR, di mana syarat sah suatu perjanjian itu ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan mereka saling membuat suatu perjanjian. Baiklah, yang ketiga itu adalah pembahasan tentang aspek hukum dalam penerimaan jaminan pembiayaan. Dalam pengikatan jaminan dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, di mana jaminan kebendaan ini terbagi lagi menjadi 5. Jaminan yang pertama yaitu gadai untuk jaminan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang kedua yaitu jaminan fidusia pada benda bergerak seperti mobil, motor, mesin-mesin, dan benda yang tidak bergerak seperti tagihan piutang yang diatur pada pasal Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga ialah hak tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tanah atau lainnya yang merupakan jaminan hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat ialah hipotek untuk benda tidak bergerak seperti yang diatur selain yang diatur dalam Undang-Undang UU HT. Yang terakhir yaitu hak jaminan resi gudang. Baik, selanjutnya tentang jaminan perorangan. Ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama perjanjian penangguhan, yang kedua perjanjian tanggung menanggung ataupun tanggung rentang, yang ketiga perjanjian garansi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang aspek hukum dalam perubahan pemberian pembiayaan. Dalam perjalanan pembiayaan kepada nasabah, ada baiknya bank perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya tuntutan kebutuhan dari debitur
ataupun tuntutan kebutuhan dari bank itu sendiri. Pada dasarnya, perubahan ketentuan pembiayaan tersebut dapat digolongkan ke dalam 3, namun saya hanya menjelaskan 2 saja dan akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, yang pertama yaitu perubahan syarat dan ketentuan pembiayaan. Perubahan tersebut dapat berwujud perubahan jangka waktu, jumlah, margin ataupun nisbah, jumlah tunggakan margin ataupun pokok, serta objek yang dijadikan jaminan, restrukturasi, dan perubahan syarat ketentuan lainnya. Dan yang kedua yaitu perubahan objek perjanjian kredit. Perubahan tersebut dapat berwujud penggantian esensi perjanjian pembiayaan dengan pembuatan perjanjian baru, di mana perjanjian lama itu dihapuskan, seperti konversi pemberian pembiayaan menjadi obligasi dan penyertaan sementara pada perusahaan debitur. Sekian, baik, akan disambung oleh pemakalah kedua Al-Azhar. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan makalah dari kelompok kami, yaitu 3 perubahan subjek perjanjian kredit. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan terhadap diri pihak debitur seperti penambahan debitur, pergantian dan pelepasan debitur, seperti perubahan terhadap pihak yang menjadi kreditur seperti pergantian kedudukan bank oleh kreditur lain. Masing-masing dari instrumen hukum ini pada prinsipnya memiliki peruntukan yang berbeda, yang penggunanya bergantung dari perubahan yang akan dijalankan. Adapun kegunaan masing-masing instrumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adendum. Adendum didefinisikan sebagai perubahan pada dokumen yang dilakukan dengan menambahkan, mengganti, atau menghilangkan bagian tertentu dari dokumen perjanjian. Dalam praktek, adendum dijadikan sebagai hal untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian, khususnya yang berupa perubahan syarat dan ketentuan perjanjian. Yang kedua yaitu novasi. Novasi atau pembaharuan utang ialah suatu perjanjian yang dibentuk untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan yang dibuatnya. Dasar hukum novasi diatur dalam buku 3 KUHP Perdata dalam bab mengenai hapusnya perikatan pasal 1413 sampai dengan 1424. Yang ketiga yaitu delegasi. Pada dasarnya delegasi merupakan salah satu bentuk novasi yang tidak sempurna atau onvoledige novati, berupa suatu pemindahan atau pergantian debitur di mana seorang yang berhutang atau debitur memberikan kepada pihak yang berpiutang. Seseorang debitur yang baru mengikatkan dirinya kepada bank. Berbeda dengan ketentuan novasi, dalam delegasi tidak ada pembebasan kewajiban terhadap debitur lama, dan perjanjian yang lama tidak menjadi hapus. Yang keempat yaitu subrogasi, merupakan suatu pergantian kependudukan debitur oleh pihak lain yang terjadi akibat adanya pembayaran yang diperjanjikan atau karena ditetapkan oleh undang-undang. Subrogasi diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUHP Perdata. Untuk kegiatan pengkreditan pada umumnya yang terjadi adalah subrogasi yang diperjanjikan baik dari inisiatif debitur maupun inisiatif kreditur sendiri, berupa suatu peristiwa hukum di mana adanya pihak ketiga yang melunasi utang seorang debitur kepada kreditur bank, dan bank bersedia mengalihkan hak-haknya sebagai kreditur kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan dari materi kami, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asyuni Faiza Fitrisati, NIM 184010299, alamat Kantin Lombang. Ya baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok kami, yang dimana saya akan membahas dari bagian C, yaitu aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan.
Berdasarkan ketentuan pasal 1381 KUH Pendata, suatu perikatan hapus antara lain itu karena alasan-alasannya ada meliputi 8 sebab, yaitu yang pertama dari pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai bersama dengan penyimpanan atau penitipan, dan ketiga itu pembaharuan hutang atau disebut dengan novasi, dan kelima itu perjumpaan hutang atau disebut dengan kompensasi, dan kelima itu percampuran hutang, yang keenam itu pembatasan hutang atau hapus tagih, yang ketujuh kebatalan dan pembatalan. Keenam itu kan pembebasan hutang atau hapus tagih. Ketujuh kebatalan atau pembatalan. 8 lewatnya waktu. Yang dimana sebab-sebab di atas atau sebab-sebab yang sudah saya sebutkan itu hapusnya perikatan yang ditentukan oleh pasal 1381 KUH Pendata tersebut. Ada beberapa penyebab lain untuk hapusnya pihak perikatan, yaitu yang meliputinya itu ada empat. Yang pertama, berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. Kedua, meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti misalnya itu meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dan ketiga itu meninggalkan orang yang memberikan perintah. Dan terakhir itu adanya syarat yang membatalkan perjanjian. Kemudian saya akan melanjutkan bahasan saya, yang dimana sebagaimana perikatan pada umumnya, perikatan yang timbul dari perjanjian pembiayaan juga dihapus atau dianggap selesai karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, atau sebagaimana tersebut yang di atas itu maksudnya yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, cara penyelesaian yang umum untuk pemberian pembiayaan adalah melalui pembayaran atau pelunasan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembiayaan dianggap hapus karena sebab-sebab lain seperti sebabnya itu dilakukannya pembaharuan hutang atau novasi. Kemudian perjumpaan hutang yang disebut dengan kompensasi, dan yang selanjutnya itu percampuran utang. Dari pembebasan utang atau hapus tagih, dan kebatalan atau pembatalan, dan lewatnya waktu. Ya baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan dan dari bagian materi saya. Kurang dan janggalnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.